Mbak lagi jalan apa? Halo, perkenalkan nama aku Alia. Mbak lagi ngapain, Mbak? Lagi buang sampah. Halo, perkenalkan nama aku Iki, sudah mau pinggir pagi. Halo, nama aku Fadia, tukang kumpulin HP. Anime o mitaimasu. Hajimemashite. Watashi no namae wa Muhammad Fairuz desu. Spai to yonde kudasai. Watashi wa anime ga daisuki desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Kakak, siapa yang ganteng? Iya. Halo, perkenalkan aku Putri Apenti Diza. Kamu ngapain, Mbak? Buka pintu. Halo, aku si tukang lajin datang pagi. Perkenalkan nama aku Kalisa. Kakak lagi nyanyi lagu apa? Aku lagi nyanyi lagu Disney. Bersamamu, bersamamu kita akan jalani bersama. Perkenalkan namaku Aida. Kenapa? Halo, perkenalkan saya Adit, saya si tukang telat. Temen aku sih, aku lanang, tapi aku nggak merasa kayak gitu. Halo, perkenalkan nama aku Didi Sudamawati. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Masya Allah, lagi baca surat apa, Kak? Lagi baca surat Al-Asr. Halo, perkenalkan nama aku Rasti. Halo everyone, gimana kabarnya hari ini? Kita harap kalian sehat selalu ya. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Aida Koryazar dan aku Deni Rahmawati. Berdiri kita di sini, kita akan memperkenalkan salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMK Kesehatan Logos. Kalian tahu nggak di SMK Kesehatan Logos ini memiliki 13 ekskul, yaitu 3 wajib dan 10 pilihan. Kita akan membahas salah satu ekskul pilihan, yaitu ekskul bola voli. Langsung aja yuk kita ke lapangan. Oke guys, sekarang kita sudah ada tepat di depan lapangan SMK Kesehatan Logos ini. Dan kita udah ganti baju nih guys. Jadi kita hari ini akan melakukan mewawancarai salah satu coach atau pelatih di SMK Kesehatan Logos. Ikuti keseruannya yuk. Oke guys, selanjutnya kita akan mewawancarai pelatih dari ekstrakurikuler bola voli, yaitu dengan Bapak Sumadi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Boleh kami bertanya tentang ekstrakurikuler bola voli di SMK Kesehatan Logos? Boleh. Pertama kita mau nanya Pak, apa kendala saat berlatih dalam bermain bola voli? Kendalanya yang kami alami selama ini, yang pertama adalah faktor cuaca. Nah, karena lapangannya outdoor, itu kalau lagi hujan kita nggak bisa bermain. Terus yang kedua, karena bola voli itu adalah beregu dan minimal jumlahnya 12. Nah, kadang-kadang pasang surut siswa itu yang mengikuti ekstrakurikuler itu kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Nah, jumlah kalau sedikit kan nggak bisa. Itu kendala yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sikap mental anak-anaknya. Tapi kalau itu sebetulnya masih bisa, tapi terutama selama ini yang sering harus dibangkitkan itu adalah semangatnya. Mereka itu rata-rata semangat hanya saat pengen bertanding, tapi bukan pokoknya bekerja keras, suatu saat pasti prestasi akan mengikuti. Jadi hanya kalau ada event mereka giat latihan, tapi begitu tidak ada event nyantai lagi. Nah, itu kendala yang sering saya hadapi. Selanjutnya ada peraturan apa aja sih yang ada
dari permainan bola voli? Kalau peraturan mah banyak banget, termasuk ukuran lapangan itu sudah aturan. Ukuran ketinggian net aturan. Nah, tapi yang dalam permainan-permainan aja mungkin yang besar-besar aja yang saya jelaskan ya. Gitu. Jadi kalau bola voli itu dalam satu regu itu hanya boleh memainkan 3 kali memainkan bola. Itu yang pertama. Yang kedua, saat permainan yang sering terjadi itu saat di depan net. Nah, itu orang yang nyentuh net itu mati. Terus orang yang nginjak garis di bawah net itu juga mati. Nah, kemudian kalau yang lain sih biasanya itu ya nanti kalau passing yang benar itu bagaimana, tidak boleh 2 gerakan atau bola kena badan itu 2 kali misalkan. Nah, kalau passing atas misalkan itu juga pantulan bola harus bersih, tidak boleh double lah misalkan seperti itu dan lain sebagainya. Masih banyak kalau dia diterangkan semua mungkin waktunya ya kepanjangan. Ya. Nanti silakan googling aja di YouTube atau di Google. Terus kita mau nanya lagi nih Pak, bagaimana perkembangan bola voli di SMK Logos sekarang? Ya, selama saya ngajar gitu, kita bertahan baik dan kemarin juga kita sempat mengikuti kejuaraan O2SN untuk wilayah 1 gitu. Ya kita bisa juara 2, tapi kalau yang ceweknya juara 3, tapi udah 2 tahun yang lalu. Jadi sekarang belum ini? Kalau sekarang belum ada event lagi. Terus kalau cedera apa sih Pak yang sering terjadi saat bermain voli? Ya kalau bola voli itu karena jumping ya yang sering terjadi itu pasti ankle. Ankle itu yang sering terjadi. Terus ya biasanya juga saat blok. Ya kalau blok itu biasanya tabrakan dengan pesmes tangannya sehingga ya kena kesleo pada tangan, jari-jarinya. Nah, itu biasanya yang sering terjadi di situ. Karena bola voli itu kan ya permainan beregu. Sentuhan itu kadang-kadang mengakibatkan yang tidak bisa ngontrol keseimbangan sehingga dapat sakit. Ya, itu yang sering terjadi ya. Selanjutnya ada faktor apa aja sih Pak yang meningkatkan prestasi bermain bola voli itu? Banyak faktor sih yang mempengaruhi agar prestasi bola voli itu meningkat. Yang pertama itu tentu saja atletnya. Karena apa? Atletnya bisa dari fisiknya, dari sikap mentalnya, dari bakatnya. Terus selain itu faktor dukungan. Dukungan itu bisa dari keluarga, bisa dari sekolah, bisa juga dari masyarakatnya. Karena apa? Kalau dari orang tua mendukung tapi sekolah tidak memfasilitasi, pasti juga tidak bisa berkembang. Tapi alhamdulillah sekolah kita sangat support untuk hal ini. Karena apa? Banyak diberi keleluasaan dalam bola voli ini. Setiap kali ada event dipersilakan untuk mengikuti kejuaraan. Dan fasilitas bola kita sangat banyak banget di sport gitu. Terus di masyarakat itu juga biasanya itu juga berpengaruh. Karena apa? Semakin banyak di masyarakatnya adalah masyarakat voli, mereka pasti semangat untuk latihan. Di samping di sekolah, nanti di rumah pun pasti juga main gitu. Itu faktor yang kedua, jadi faktor dukungan. Yang ketiga bisa juga faktor ya sekarang ini sangat canggih teknologi. Mau nggak mengakses ilmu-ilmu, mengupdate ilmu-ilmu baru di bidang bola voli ini. Nah itu juga kita harus mau rajin-rajin mengupdate perkembangan perbola volian.
Kemudian faktor yang lain mungkin juga dipengaruhi oleh karena itu biaya ya. Itu juga sebagai faktor yang mempengaruhi prestasi dalam bola voli. Ya sebetulnya masih banyak lagi, tapi itu aja yang saya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Waktunya. Dan waktunya mau ya Pak mengganggu. Ya sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama.